Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali bertemu di perkuliahan Pengantar Ilmu Kebumian sebagai salah satu mata kuliah masif online open course dari Universitas Indonesia. Kali ini kita akan membahas chapter tentang weathering, soil, dan mass hosting. Untuk bagian pertama, kita akan membahas tentang pelapukan atau weathering. Jadi weathering sendiri atau pelapukan setidaknya kita membagi menjadi dua. Yang pertama adalah mechanical weathering atau pelapukan mekanik. Jadi pelapukan mekanik itu yang paling kelihatan adalah dia berubah secara fisik. Kalau kita pernah membahas tentang bab sedimentologi kemarin atau pas pembahasan batuan sedimen, maka batuan-batuan sedimen klastik ini pasti dihasilkan dari pelapukan yang bersifatnya adalah pelapukan mekanis. Jadi biasanya batuannya akan semakin mengecil atau ada bagian yang hilang karena karena beberapa faktor. Setidaknya kalau di alam tuh ada 3 proses ya yang penting, yaitu ada bagian dari pelapukan es, kemudian mekanisme pembebanan dan adanya aktivitas mikroorganisme. Nah ini ya untuk jadi ini awalnya sebelum terjadi mechanical weathering. Jadi kalau dengan adanya mechanical weathering atau pelapukan mekanis ini bisa memperluas dari luas permukaan. Nah, misalnya ini kan yang sebelum dilapukan ini cuman ada 16 ini ya unit gitu kan luasan. Kemudian ada 6 sisi. Berarti 16 kali 6 berarti 96 square unit. Ya. Kemudian ini terjadi pelapukan dibagi menjadi 8 ya, 8 kubik. Ini kan ada 4, bawah juga ada 4, ada 8. Dengan berarti luasannya kan dibagi 4 ya. Jadi 4, kemudian ada 6 sisi juga sama. Kemudian ada 8 kubik. Total ada 192. Sedangkan untuk yang ini kembali di weathering, jadi dipecah-pecah lagi ternyata di masing-masing kubik atau kubiknya ini ada 4 kubik lagi. Jadi tinggal dikalikan 6 aja, 64. Jadi masing-masing kan dibagi 4 ya, jadi 1 square, tapi ada 6 sisi masing-masing dari kubik, dan kubusnya ada 64. Jadi total ada 384 unit ya. Jadi artinya pelapukan itu memperluas luas permukaan. Kemudian ini ya dari prosesnya, yang pertama ada frost wedging. Jadi adanya ini ya apa semacam pelapukan karena adanya bagian es yang mengeras, kemudian dia terkerakkan, kemudian terpecah-pecahkan. Nah, ketika dia berubah temperaturnya, bagian yang tadinya ada esnya, kemudian kan mencair, kemudian itulah yang membuat bagian dari batuannya itu menjadi terlapukan. Jadi bagian dari batuan dia hilang ya, jadi beberapa bagian gitu yang kita sebut sebagai talus, yang tipikalnya ini berasal dari tebing, kemudian ataupun di bagian yang curam. Nah ini contohnya untuk yang frost wedging. Ini kan awalnya dia nyatu ya, kemudian ada terisi oleh es, kemudian esnya itu mencair dan membuat bagian yang ini dengan yang ini dia terpisahkan karena ada titik lemah di bagian tersebut. Jadi kita pernah berbicara waktu di mineral ya, di situ ada fracture. Nah, sebenarnya di batuan juga nanti akan ada fracture juga, di mana fracture tersebutlah yang terbentuk di bidang lemahnya. Nah, pas di fracture tersebut terisikan oleh si bagian es yang beku ya tadi, kemudian akibat temperatur
sehingga airnya mencair dan mengikis bagian yang lemah tersebut atau yang bagian yang sudah terfrakturkan. Yang mekanisme yang kedua adalah mekanisme pembebanan ya. Jadi mekanisme pembebanan ini akan mengurangi dari tekanan di batuan beku yang menyebabkan adanya ekspansi dan terjadinya adanya slab di bagian luar dari rock yang termunculkannya di permukaan yang kita sebut sebagai eksfoliasi. Jadi eksfoliasi ini kan kita pernah membahas waktu di batuan beku itu ada yang kita sebut sebagai batuan intrusi ya. Intrusi yang sifatnya dia membesar, yang kita kenal sebagai terminologi atau istilahnya dalam batolit ya. Kemudian batolit tersebut terbebankan, kemudian bagian-bagian yang lebih resisten ini tererosi dan hanya memunculkan bagian yang terintrusinya aja. Yang berikutnya ada aktivitas biologi. Nah ini biasanya macam-macam ya, atau di daerah-daerah yang di daerah-daerah yang memang tinggi akan vegetasi sehingga menyebabkan terjadinya pelapukan karena aktivitas makhluk hidup. Ini tadi ya untuk yang eksfoliasi kan muncul ke permukaan gitu kan karena ada intrusi. Kemudian di bagian-bagian tepinya itu kan isinya kan batuan sedimen ya sebenarnya. Jadi batuan sedimen rentan terhadap tidak resisten terhadap pelapukan, sehingga bagian yang lebih resisten inilah yang muncul ke permukaan yang kita sebut sebagai eksfoliasi. Ini untuk yang pelapukan karena aktivitas makhluk hidup, ya mungkin teman-teman bisa sering lihat. Yang paling simpel adalah ketika teman-teman bikin taman gitu kan, atau kita lihat ada taman, kemudian bagian-bagian sisi-sisinya kan biar indah itu kan dikasih batu bata ya. Nah teman-teman lihat tuh batu batanya lama-kelamaan akan pecah terus nggak berbentuk gitu kan, karena memang terdorong oleh akar ataupun batang dan lain sebagainya yang menyebabkan memang bagian-bagian batu batanya itu ya rusak dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya kita masuk ke pelapukan kimia. Jadi pelapukan kimia ini adalah mentransformasikan batuan menjadi komponen yang baru, dan biasanya dia secara fisik tidak berubah ataupun secara fisik dia tidak berubah, tapi yang berubah adalah komposisi kimianya. Nah, di sini ada beberapa hal ya. Yang pertama misalnya kita ketemu yang pelapukan weathering, pelapukan kimia dari batuan granit ya. Masih ingat kan ya, batuan granit itu adalah batuan jenis intrusi yang sifatnya felsik ya, ataupun dia granitik ya. Nah, dia ketika terjadi pelapukan kimia, maka terjadi setidaknya ada dua di sini, yaitu pelapukan K-feldspar atau orthoklas yang akan menghasilkan beberapa mineral lempung. Kemudian ada garam yang terlarutkan yang kita sebut sebagai potasium bikarbonat, dan ada silika yang ada di larutan. Tapi ingat, silika itu kan merupakan penyusun dari quartz ya, atau kuarsa, yang nantinya kuarsa ini adalah mineral yang cukup resisten sehingga dia tidak teralterasi. Nah, kemudian ada lagi pelapukan di mineral silikat. Nah, kalau untuk yang pelapukan di mineral silikat, ini akan menghasilkan besi oksida dan beberapa mineral lempung. Nah, ini yang sering mungkin ya yang kalian temukan, yaitu spheroidal weathering, atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai pelapukan kulit bawang. Kenapa namanya pelapukan kulit bawang? Karena bentukannya kayak
kulit bawang batuannya. Jadi ada bagian-bagian yang mengelupas. Ya lihat aja bawang merah ya, jangan bayangin bawang putih. Bawang merah itu kan dia berumbi-umbi kemudian berluas-luas ya. Nah, itu pelapukannya mirip kayak kulit bawang yang terkelupas. Nah, seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan bagian dari tepi atau pinggir dan tepi dari batuan itu jadi lebih menyudut. Kemudian yang berikutnya adalah rasio atau tingkatan dari weathering. Jadi beberapa faktor, setidaknya ada 2 faktor yang menyebabkan nilai dari pelapukan itu menjadi memiliki perbedaan. Yang keduanya itu, yang pertama adalah karakteristik batuannya, yang kedua adalah iklim. Nah, kalau untuk yang karakteristik batuan itu apa? Nah, dilihat dari komposisi mineral dan kelarutannya. Jadi semakin dia resisten, jadi mineralnya yang resisten, maka dia juga akan tahan terhadap pelapukan. Contohnya apa? Contohnya kalau teman-teman ketemu kuarsa atau kalau di deret bone dia berada di seri paling akhir, maka teman-teman akan ketemu mineral-mineral yang resisten terhadap pelapukan seperti kuarsa. Kemudian apalagi tuh? Ada muscovite ya. Dan ada K-feldspar. Tapi yang paling rentan ya tadi kuarsa tersebut. Kemudian beberapa fitur-fitur fisik sebagai komposisi kekarnya gitu. Kalau semakin terkekarkan, maka semakin rentan juga dia terlapukan. Yang berikutnya adalah climate atau iklim. Jadi temperatur dan kelembapan itu merupakan faktor yang paling krusial. Makanya pelapukan paling intens itu di daerah tropis. Kenapa? Karena temperaturnya tinggi dan kelembapannya juga tinggi. Semakin lembab, maka pelapukan akan semakin intens. Beda lagi dengan negara-negara subtropis ataupun negara arid. Walaupun temperaturnya tinggi, tapi kan moisture mereka itu rendah, sehingga untuk pelapukannya lebih rendah untuk secara yang mechanical weathering. Tapi kalau untuk yang komposisi di arid, mereka lebih dominannya sebagai chemical weathering atau pelapukan kimia. Nah, pelapukan kimia ini paling efektif di area dengan temperatur yang tinggi dan moisture-nya itu rendah ya sebenarnya atau sedikit. Oke, ini adalah contoh dari spheroidal weathering. Jadi ini awalnya kan dia kotak ya. Nah, ini menjadi lebih membulat atau bahkan di beberapa kasus dia mirip kulit bawang. Jadi kenapa kok bisa ada spheroidal weathering? Mirip-mirip kayak eksfoliasi. Jadi ada bagian batuan yang di tengahnya itu lebih resisten dibandingkan batuan yang di sekitarnya yang lebih mudah terlapukan. Jadi bagian yang terlapukan itu hilang dan tinggal tersisa yang bagian tidak terlapukan, yang resisten saja. Oke, mungkin itu saja untuk bagian yang pertama. Oh ya, ini masih ada ternyata. Yang ini yang salah satu yang paling penting ya tadi, perbedaan pelapukan di suatu batuan itu bisa terjadi karena yang pertama tadi adanya variasi dari komposisinya. Misalnya ada yang kuarsa, ada yang K-feldspar, maka yang lebih mudah untuk terlapukan adalah K-feldspar atau orthoklas dibandingkan si kuarsa. Kemudian ada beberapa formasi-formasi batuan dan beberapa bentukan alam yang menyebabkan dia lebih mudah terlapukan dibandingkan bagian yang lain. Oke ya, cukup sekian untuk bagian pertama ini. Silakan untuk kuis baik di idols ataupun di emas untuk bisa mengukur seberapa paham kalian terhadap materi ini.
Oke, billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih.